Ya kan? Tapi kalau sampai lolos, wah kelewatan ini. Nggak boleh lolos saja pokoknya. Wah kalau lolos mah kita dukung Dayak Merdeka. Kalau sampai lolos kita dukung Dayak Merdeka. Serius. Kalau sampai di Mulyadi lolos ini ya, ini kan didengar sih sama BIN, didengar sama Mabes AD sama Mabes TNI sama Mabes Polri kan. Dengar ya. Kalau sampai di Mulyadi lolos, saya akan dukung Dayak Merdeka loh. Saya juga mendukung, Pak. Iya. Dan kumandangkan. Dibilangin monyet, kurang ajar. Kumandangkan, gitu. Iya, kita mulai kumandangkan. Kalau sampai lolos ini ya. Ada masalah sekarang, Pak. Ada ormas malah geruduk Kapolda Jawa Barat, Pak. Bapak dari Pak Santi Amer dulu, direktur kita nih. Saya jadikan co-host dulu. Iya, Pak Santi Amer. Shalom Pak Santi Amer, gimana kabarnya? Salam Pak Paul, salam teman-teman semua, sehat luar biasa, Pastor. Ya, jadi saya bisa dengar Pak ya? Ya, merdu. Ya, saya dengar juga banyak ya kicauan yang gak karu-karuan yang menyerang pribadi dari Pak Joseph Baujang dari berbagai angle lah, terutama dari, ya saya bilang ini ad hominem. Ad hominem itu artinya apa? Menyerang pribadi. Jadi tidak memberikan kritik-kritik yang membangun, tapi atau berdialektika dengan cerdas, tapi melakukan penyesatan. Penyesatan itu adalah ad hominem salah satunya, menyerang pribadi. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi itu otak-otak kadrun. Di kita yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus juga banyak kadrunnya, sama banyak kadrunnya. Jadi go ahead, Pak Paul. Sebagai informasi mungkin Pak Paul sudah mendengar dari Pak Putih atau dari teman-teman yang lain bahwa tahapan-tahapan pengakuan dari negara tentang Galarua sudah pada tahap 80% lah. Jadi soal nama itu sudah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sesuai dengan target kita bahwa awal bulan Februari harus move on. Nah, dalam 2-3 hari ini atau hari Senin, Minggu, kita akan melengkapi hal-hal yang dibutuhkan supaya keluar ya surat keputusan dari Kemenkumham. Jadi nggak ada masalah lagi, kita sudah bisa bertindak secara organisatoris yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu teman-teman untuk bisa kita berpartisipasi dalam artian positif membangun negara Republik Indonesia secara konstitusional. Jadi apapun usaha-usaha, apapun upaya-upaya, apapun komentar-komentar daripada sekelompok orang, baik orang per orang, baik organisasi, kita akan yang menentang atau yang melakukan diskriminasi, ketidakadilan, ya dan lain-lain sebagainya, kita harus tentang habis-habisan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan, tapi untuk negara Republik Indonesia dan orang-orang yang tertindas, yang dipinggirkan, yang dimarginalkan, yang dikriminalisasi. Contoh Edi Mulyadi ini, ya kita dorong, nggak usah takut itu khawatir melakukan penindakan hukum atau gakum penindakan hukum. Justru kalau misalnya dilakukan gakum yang memilih-milih tebang pilih, kita harus bersuara. Kalau saya selalu mengatakan mau oknum polisi, mau oknum TNI juga harus sadar diri kan oknumnya. Kenapa? Mereka itu abdi negara, alat negara, syarat berdirinya negara. Kalau ada rakyat, jadi kalau rakyat nggak ada artinya polisi sama TNI, sama penegak hukum lainnya. Saya prinsip begitu kok. Ya, kalau mereka alat negara, apa tugasnya? Melindungi rakyat, melindungi segenap bangsa gitu. Bukannya malah menakut-nakutin atau sebaliknya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman yang tetap bersemangat untuk berjuang bersama Galarua. Saya yakin dengan Galarua ini nanti sedikit atau banyak ada kontribusi positifnya kepada kita dan negara Republik Indonesia, utamanya kepada minoritas. Utamanya kepada minoritas untuk tetap bersuara lantang, nggak usah takut gitu. Nanti akan saya tambah lagi Pak Paul, ya terima kasih. Kita bunga minggu ini bisa kirim, minggu depan. Bunga Bisa lah, bisa lah. Apa yang ngurus ini? Soalnya kan pada sakit semua nih, gimana kalian sakit semua? Udah sehat, Pak, udah sehat. Terus aktivis gimana? Aktivis kita ada teman-teman ada yang sudah mulai daftar jadi aktivis, kan sudah mulai bisa dikenakan kantor kan? Ini kan kayak
Ketua kan sudah ada, Opung JJ, Boru Lisoy semua kan udah on position toh. Ini Pak, satu hal lagi. Jadi ya dari untuk rumah Pak Tobing, beliau bilang udah buat aja atapnya supaya tempat yang kosong itu bisa menjadi untuk posko Kantor. stasiun televisi. Oh, Posko stasiun televisi untuk Pak. poskonya, iya. Online live-nya bisa di situ, tapi dibuatlah atapnya biar enak, dipasang AC. Pak Tobing tadi sarankan begitu. Saya bilang oke Pak, saya kasih Pak Paul, tinggal nanti siapa kontraktornya, pelaksananya ya anggaran biayanya berapa gitu kan. Ya, itu mesti Jadi meeting dibuat sama video live-nya, komisarisnya Pak. televisi. Nanti kan, itu kan, Ibu Ketua, Pak Ketua kan masuk. Iya, Pak Suara juga katanya bersedia masuk, komisaris. iya. Ya kan? Ini ada Pak Tobing di sini, coba dipanggil Pak. Pak Tobing ada itu. Minta beliau. Panggilan kepada Pak dosen kita. Wah, ini dia nih Pak dosen kita masuk nih. Sebentar saya jadikan co-host dulu. Panggilan. Seru banget. Mana nih? Ya, sudah. Pak Jenderal sudah bisa nyalakan mikrofonnya. Ini ada Anthony Lai ini diyakin kita bukan? Belum tahu Pak nih. Belum tahu ya. Ya, ini Pak Tobing. Pak Tobing masuk. Kalau Opung JJ, jadi posisinya di operasional ya? Opung JJ ya. Ya. Opung JJ toh? Operasional beliau, ya. Iya. Wah, Galarua ngeri kali, Batak semua nih, galak-galak ini. Galak-galak, gila operasional ya, Batak semua. Karena Batak itu orang yang teraniaya. Mantap Pak. kali ini, mantap Orang kali. teraniaya. Aduh, cuma Ibu Linda doang yang Papua nih ya, Ibu Linda. Oh, sama ini ya, Pak Ponto dengan Ibu Ketua ya. Dengan Ibu Lisa dia. Wah, Ibu Lisa kan Batak juga. Iya. Galak dua ya katanya. Oh, serem ini. Jadi minggu depan bisa ya. Ini ya, kita masih ada bisa ada think tanknya kita loh, yang jadi full timer loh. Nanti saya koordinasi Bu Lisoy sama Ibu Linda. Ada yang full timer, yang kayak di Damaris kan punya full timer kan. Jadi Sanggam kita minta untuk ini bantu ini koordinasi sama wartawan. Sanggam. di Sanggam luar biasa ini Bang Sanggam ini. Wah, ini galak kali nih, bukan galak kali nih. Luar biasa. Jadi minggu depan kita operasi ini ya, PGI ya. Kirim bunga ke PGI ya, ucapan selamat sudah membebaskan Yahya Waloni dan memenjarakan KC. Juga apa tadi kemana ada 5 ya, ada 5 selamat yang dari saya kan. Yang lain kalau yang mau nitip, ini bisa. Luar biasa. Nah, kita balik lagi tema kita ya. Tema kita ini adalah bagaimana, kenapa ada suaranya Joseph Paul Zhang? Ya, kenapa harus sekeras ini? Ya, tadi Pak Putih waktu berdoa, karena kita ngomong baik-baik udah nggak didengar. Kemarin waktu Kapolri segala macam udah Yahya Waloni dimasukkan penjara, kita sudah mulai melunak. Saya sudah siap-siap. N26, Nabi ke-26 sudah mau jadi Nitro 26. Tapi nampaknya masih belum bisa nih Pak Putih. Kita masih belum bisa jadi Nitro, masih harus jadi Nabi dulu ini. Masih harus jadi Nabi 26. Kalau Nitro nggak boleh saya teriak. Kalau pakai Nabi kan saya boleh. Mau ngomong apa aja kan bebas kalau Nabi kan. Nah, ini makanya ini kayak Edi Mulyadi. Ya, masih begitu. Masih nggak jelas. Yang saya bingung itu Asamkan loh, bisa lolos loh. Asamkan ini sampai sekarang masih nggak jelas ya. Harusnya Asamkan ini bisa masuk loh. Nah, kemarin kita ngelaporin si Mustafa masih nggak lolos ya kan. Karena caranya salah, udah saya ajarin. Nah, bandel sih Pak Batiar sih.
Bilangin sama maklar kasus nggak percaya. Ya bagaimanapun juga, lawyer itu buat yang di ruang sidang. Kalau pengen sukses, ikutin caranya maklar kasus. Kalau di ruang sidang itu memang maklar kasus nggak bisa masuk. Karena nggak sekolah. Tapi kalau mau dalam kasus begitu, mesti belajar sama maklar kasus ini Pak Batiar ini. Udah dibilangin caranya, bandel Pak Batiar. Bilangin nggak percaya, aduh itu ada caranya yang begitu-begitu. Nah nanti kalau sudah di dalam, kalau udah diterima laporannya Pak Batiar yang berkreasi. Kalau ini percaya omongan saya dulu, datang bawa video, ya kan begitu nggak diterima, Pak kita lagi live loh Pak, Bapak harus tanggung jawab nih kepada masyarakat, kenapa kan laporannya nggak diterima. Masa laporan, pokoknya kalau laporan ke orang Islam itu tolak semua ya, tolak semua. Ini kebetulan si Edi Mulyadi sial dia urusannya sama orang Batak ini. Ya kan? Tapi kalau sampai lolos, wah kelewatan ini. Nggak boleh lolos saja pokoknya. Wah kalau lolos mah kita dukung Dayak Merdeka. Kalau sampai lolos kita dukung Dayak Merdeka. Serius. Kalau sampai Edi Mulyadi lolos ini ya, ini kan didengar sih sama BIN, didengar sama Mabes AD sama Mabes TNI sama Mabes Polri kan. Dengar ya. Kalau sampai Edi Mulyadi lolos, saya akan dukung Dayak Merdeka loh. Saya juga mendukung, Pak. Iya. Dan kumandangkan. Dibilangin monyet, kurang ajar. Kumandangkan, gitu. Iya, kita mulai kumandangkan. Kalau sampai lolos ini ya. Ada masalah sekarang, Pak. Ada ormas malah geruduk Kapolda Jawa Barat, Pak. Yang kasusnya si itu, anggota PDIP. Udah entah kemana-mana lah Pak ini. Udah melebar kemana-mana. Jadi Edi Mulyadi itu kan orang Sunda juga, Pak. Sunda. Jadi ini memang harus ditanganin oleh TNI, Pak, kalau saya lihat. Karena sudah masanya udah nggak kebendung, Pak. Oh, jadi dia itu nggak terima si Edi Mulyadi dilaporin? Bisa jadi begitu, tapi wah, kan... saya berharap malah sekalian aja dibenturin gitu kan. Tapi sudah dapat perintah, Pak. Semua Polres harus tangkap ormas yang menggeruduk. Iya dong, itu kan intimidasi. Tapi kalau saya lihat kurang mampu, Pak. Harus turun TNI, Pak. Disinilah perlu TNI kembali ujung gigi, Pak. Harusnya Pak Dudung itulah. Kan sudah pangkos, harusnya lebih galak kan. Sebentar, ini Pak Jenderal beneran Pak Jenderal bukan ya? Saya khawatir ini udah diserupakan loh. Betul ya? Pak. Betul. Minta Pak Jenderal pendapat, Pak, coba. Iya, soalnya ini bahaya nih. Ini sudah bahaya sekali nih. Ini Pak Jenderal sudah bisa ngomong, suaranya udah kembali. Sudah, Pak. Sudah pulih. Sudah, Pak. Bentar, ini sudah jadi co-host Pak Jenderal. Oh, tapi ini serem ya. Ini memang saya dengar memang dia mau kerahkan massa, nggak terima ya si Edi Mulyadi itu dituntut begitu. Jadi sengaja ditunda buat mereka mau ngerahin massa. Oh, tapi malah bagus kalau begitu. Jadi kelihatan sekali siapa yang ini kan biang kerok ini kita hantam semua langsung. Wah, langsung kita jadi, makanya ini kalau ada ini ya bisa update terus begini, tiap hari kita live kan begini. Oh, ini serem ini, ya kesempatan ini. Ini katanya Mandaunya sudah nyampe Jakarta, autopilot di Pak Pung JJ ini gila juga. Mandaunya udah nyampe Jakarta. Bener nggak Mandau itu kalau nyebrang pulau nggak ampuh lagi nih? Waduh, jangan sampai Mandaunya nggak ampuh udah nyebrang pulau nih. Buktikan Panglima Dayak nyebrang pulau nggak ampuh lagi ntar. Jangan sampai nih. Oke, kita sambil tunggu Pak Jenderal ya. Ini kita tunggu pendapatnya beliau ini. Menggeruduk ini ya. Ini ada Christian. Sudah saya kira Bapak itu yang Polda di Grebek. Ditanya ya. Ya ini Christian dulu, silakan Christian.